Halo semua, kembali lagi bersama saya Emi Asmanti Bersembiring. Di sini saya akan mengerjakan project satu dari mata kuliah rancang bangun jaringan komputer, dan di sini dapat kita lihat ini merupakan topologi dari penugasan tersebut. Dan dari tabel berikut kita akan mengerjakan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 1, lalu server farm, VLAN 40 manajemen, dan external server atau IP publiknya. Oke, kita langsung aja ke paket tracer. Tapi di sini kita login terlebih dahulu. Kita login. Oke. Lalu di sini password. Oke. Di sini sudah ke bagian pada tampilan paket tracer, lalu masuk option membuat user profilnya, lalu nama, lalu Gmail, oke. Selanjutnya di bagian lembar kerja ini kita membuat topologi dari core switch. Di sini saya ambil core switch 2960. Langsung saja berikutnya core switch lagi. Di sini ada core switch, ini merupakan core switch distributionnya ada 2. Langsung aja distribution 2. Di sini langsung saya buat deskripsinya, dimana ini merupakan dari core switch lalu ini switch distribution, lalu distribution 1 ini core switch distribution 2, distribution 2. Setelah itu selanjutnya masih topologi switch. Kita masukkan 1, ini masih 2960 dengan deskripsi switch access switch access 1, lalu di sini switch access 2, di sini switch access 3, lalu di sini switch access 4. Di sini memiliki 4 switch access 4. Oke. Selanjutnya kita membuat topologi dari PC dan
access point. Pertama kita buat dari switch access pertama menggunakan PC 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kenapa saya menggunakan 5 PC? Karena di sini sudah sesuai dengan tabel kebutuhan, di mana di sini ada 5, yaitu VLAN 10 mahasiswa, VLAN 20 dosen, VLAN 30 tamu, VLAN 40 manajemen, dan VLAN 1 natif. Langsung aja kita buat deskripsinya pada PC tersebut. VLAN 10 1 ini VLAN 20 1 sini VLAN 30 VLAN 30 ini VLAN 40 VLAN 40 1 ini VLAN 1 natif VLAN 1 natif. Oke. Selanjutnya saya membuat topologi dari PT switch. PT switch saya letakkan di sini. Oke. PT switch. Lalu supaya lebih cepat kita copy aja. Copy C V K 1 Z 1 di sini 1 2 4 di sini. Oke, di sini. Selanjutnya pada deskripsi switch akses kedua kita ubah supaya tidak sama, karena pada topologi tidak boleh di duplicate. 2 ini yang kedua, ketiga, kedua tetap kedua ya, kedua ini juga tetap 2 ini saya ubah jadi 2 VLAN 2 natif. Di
switch berikutnya juga diubah ya namanya, jadi sini 3 karena pada topologi tersebut kita berada di switch akses ketiga. 3 ini juga sudah ketiga. Selanjutnya VLAN ini 4 cara tersebut hanya untuk mempermudah. Empat. Oke. Selanjutnya ini juga diperbarui 7. Ini buat aja 1 ya, 2 sini 3. Di akses keempat kita buat deskripsinya 4. Oke. 4 switch. Oke. Sudah. Di sini di bagian VLAN 30 kita masukkan topologi dari wireless, yaitu access point atau PT access point. Oke, yang ini kita masukkan. Saya ubah ya namanya jadi P1 aja. Oke. Berikutnya di sini tarik ke bawah supaya terlihat rapi. P2. Oke. Lalu masuk lagi, dirapikan sedikit. AP3. P4. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penyambungan kabel kan, Bang? Oke, selanjutnya kita masuk ke penyambungan kabel. Rapikan. Oke, selanjutnya yaitu kita menghubungkan kabel ke topologi. Saya mengerjakan di bagian ini tersebut. Ini terlebih dahulu. Oke, yang pertama itu saya menggunakan strike dari switch akses pertama, menggunakan fast Ethernet 01 ke switch distribution 1 menggunakan fast Ethernet 01. Lalu masih menggunakan kabel strike dari switch akses pertama menggunakan fast Ethernet 02 ke VLAN 10. Lalu dari switch akses pertama menggunakan FA03 ke VLAN 20. Lalu switch akses menggunakan FA04 ke PT
access point port 0. Lalu dari akses 1 menggunakan FA05 ke VLAN 40. Selanjutnya dari access point ke switch pertama, switch 1 itu saya menggunakan kabel kabel cross dari switch access 06 ke switch 1 menggunakan FA01. Lalu dari switch PT switch 1 ke VLAN 1 natif yaitu menggunakan kabel strike, lalu kosong. Oke, seperti ini. Lalu dari topologi switch distribution 1 ke core switch itu menggunakan kabel cross. Kita gunakan fase Ethernet 02 ke core switch itu fase Ethernet 01. Lalu dari masuk ke switch access 2 ke switch distribution 1 menggunakan kabel cross fase Ethernet 01 ke fase Ethernet 03. Oke. Setelah itu pada switch akses kedua, ketiga, keempat kita lakukan seperti penyambungan kabel di switch akses pertama. Oke. Pertama strike langsung fase 2 masuk ke fase Ethernet 0, lanjut lagi fase Ethernet 3, fase Ethernet 01, Ethernet 04, port 0, fase Ethernet 05, port 0, fase Ethernet. Setelah itu tidak menggunakan fase Ethernet lagi, kita akan ke topologi switch 2 menggunakan kabel cross dari switch access 2 06 ke 1, lalu menggunakan strike. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya masuk ke switch akses ketiga, di mana terlebih dahulu pada topologi switch distribution 2 kita melakukan penyambungan kabel menggunakan kabel cross dari switch distribution 2 fase Ethernet 01 ke switch core switch fase Ethernet 02. Oke, selanjutnya dari switch akses 3 ke switch distribution 2 kita menggunakan kabel cross. Oke, fase Ethernet 01 ke distribution fase Ethernet 02. Oke. Lalu kita lakukan seperti cara sebelumnya. Oke, kita dari aksesnya 2 ke fase Ethernet FA0, lalu 03 ke PC cos 0, dari akses 3 04 ke 0, lalu ke akses point 0. Setelah itu kabel cross dari akses 3 06 ke 01, lalu langsung ke strike. Oke, sudah. Masuk ke switch akses 4. Jangan lupa kita juga harus menyambungkannya ke switch distribution menggunakan kabel cross 01 ke 03. Oke, dari switch akses 4 kita ke PC menggunakan kabel strike. Oke. Masuk lagi dari sini 03 0, lalu ke access point menggunakan 05 0, lalu kabel cross
06 0, lalu kabel strike. Oke, penyambungan kabel pada distribution, switch access, PT switch dan PC dan access point sudah selesai. Selanjutnya yaitu saya masuk ke topologi VLAN 30. Lalu di sini saya di perangkatnya saya matikan terlebih dahulu, lalu keluarkan, lalu SSID-nya dimasukkan. Setelah itu jangan lupa untuk hidupkannya kembali, lalu masuk lagi ke desktop, langsung ke desktop, lalu ke VC wireless. Setelah itu kita masuk connect, tunggu terlebih dahulu. Nah, tadi di access point saya membuat nama saya sendiri dengan EMIA 1, lalu pilih EMIA 1, lalu connect. Di sini saya masukkan key-nya seperti password tadi. Oke, lalu connect. Oke, sudah berhasil ya. Selanjutnya pada access point kedua kita buat lagi seperti tadi, masuk config lalu port 1 dengan nama EMIA 2, lalu PSK dengan password yang sama 8. Oke, lalu ke VLAN 30 dimatikan lagi, dibuang, dimasukkan SSID-nya, masuk ke desktop. Oke, ada kesalahan, hidupkan. Oke, masuk ke desktop, ke PC wireless. Di sini masuk ke connect, kita tunggu sebentar, dia akan muncul EMIA 2. Oke, muncul, lalu masuk ke connect, lalu masukkan key-nya dan connect. Kita lihat sudah terconnect. Lalu pada access point ketiga juga lakukan seperti tadi, ke port 1, lalu buat nama, penamaannya EMIA 3, PPAPSK jangan lupa. Setelah itu passwordnya saya samakan aja semua. Setelah itu ke VLAN, salah VLAN, saya perbaiki terlebih dahulu. Oke, saya perbaiki. Oke, ke pengkabelan dulu. Di sini kolom 4, lalu sini 5. Oke, masuk ke access point-nya. Port 1 sudah. Lalu ke VLAN 30. Langsung aja dimatikan terlebih dahulu, lalu dimasukkan SSID-nya, hidupkan, ke desktop, PC wireless connect, kita tunggu. Oke, EMIA 3 connect, masukkan key-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, connect, kita lihat sudah terconnect. Selanjutnya ke access point 4. Di access point 4 juga seperti langkah yang tadi, config port 1 ke EMIA 4, lalu WPA-PSK jangan lupa 3 4 5 6 7 8. Setelah itu kita close, masuk ke VLAN-nya, matikan, masukkan SSH-nya, hidupkan, langsung ke desktop.
PC wireless, ke connect. Di sini kita tunggu MI4 connect 34568. Oke, connect. Kita lihat sudah terkoneksi. Kita rapikan. Oke. Selanjutnya yaitu pemberian nama VLAN pada seluruh switch, yaitu switch akses 1, 2, 3, 4, distribution 1, 2, lalu core switch. Yang langkah pertama yaitu saya akan membuka switch akses pertama dulu, lalu masuk ke CLI, udah. Setelah itu saya enter, lalu setelah itu ke ENA terlebih dahulu, lalu conf T, lalu setelah itu saya masuk ke VLAN 10, di mana VLAN 10 ini dengan tag name mahasiswa VLAN 10, lalu enter. Lalu setelah itu tag name-nya tag name pada VLAN 10 itu mahasiswa dapat kita buktikan di sini. VLAN 10 dengan tag name mahasiswa, VLAN 20 dosen, VLAN 30 tamu, lalu VLAN 40 manajemen. Langsung aja. VLAN 10 VLAN 10 name mahasiswa. Langsung kita enter. Siswa, lalu langsung enter. Lalu VLAN 20 masuk ke name VLAN 20 sebagai dosen. Oke. Lalu VLAN 30 sebagai tamu, enter. Name tamu. Lalu VLAN 40 dengan tag name manajemen. Oke. Lalu kita exit. Oke. Setelah langkah tersebut, pada pemberian tag name tersebut, pada native VLAN tidak diberikan nama karena secara default VLAN 1 sudah sebagai native. Oke. Setelah pada switch akses pertama, lalu dilakukan pada switch akses kedua, di mana kita ambil secara langkah cepatnya. Di sini saya sudah mengcopy paste pada perintah yang sudah dilakukan di switch akses 1, kita copy aja. Oke. Kita langsung masuk ke switch akses kedua. Lalu kita pastekan, langsung kita enter, lalu exit. Oke, sudah. Lalu begitu juga dengan switch akses ketiga, kita langsung aja tekan enter, lalu exitkan. Dan switch akses keempat juga, paste, lalu exitkan. Selanjutnya ke switch distribution pertama, CLI, pastekan, jangan lupa exitkan. Ke switch distribution kedua juga, CLI, paste, exit. Lalu ke core switch, CLI, enter, lalu exit. Oke, pemberian tag name pada
switch akses sudah selesai. Selanjutnya yaitu konfigurasi jalur pada masing-masing VLAN, di mana yang digunakan konfigurasi tersebut yaitu dari switch akses 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita buka switch akses 1. Setelah itu kita langsung ke CLI sudah. Lalu ENA conft, lalu ke in, supaya tunggu ini supaya kita terlihat ke fast ethernetnya pada masing-masing kabel atau labelnya, yaitu kita masuk ke option terlebih dahulu, lalu reference, lalu setelah itu kita centang pada always show port label in logical workpath. Nah, maka akan tampil label-label seperti berikut, itu supaya mempercepat kita pada konfigurasi jalur pada masing-masing VLAN tersebut. Oke, kita langsung aja ke switch aksesnya. In FA02, karena di sini 02, 03, 04, 05. Oke. Selanjutnya ke show mode access, dimana pada FA02 itu menggunakan switch port access, dan kita enter, lalu switch port access pada VLAN 10, karena FA02 ke VLAN 10. Oke, lalu exit. Setelah itu kita masuk ke VLAN 20 menggunakan port fast ethernet 03. Dapat kita buktikan fast ethernet 03. Fast ethernet 03. Di sini dapat kita lihat menggunakan fast ethernet 03. Oke, kita masuk langsung aja. Udah exit in FA03. Oke, langsung ke switch port mode access. Oke, enter, langsung ke switch port access VLAN. Ini lanjut ke VLAN 20, switch port access VLAN 20. Oke, kita exitkan. Lalu kita lanjut ke VLAN 4, FA04. Maaf, in FA04. Oke, lalu ke switch port mode access switch mode access. Oke, lalu ke switch port access VLAN 30. Oke, lalu kita exitkan. Setelah itu kita lanjut ke fast ethernet 05 in FA05 switch port mode access, lalu ke switch port access VLAN 40 dan 40, lalu kita exit. Nah, setelah kita menggunakan mode access, lalu kita lanjut ke native VLAN. Lalu kita lanjut ke switch 1, dimana kita mulai dari switch akses pertama ke PT switch 1 itu menggunakan mode terang. Kita lanjutkan dengan perintah mode terang.
Dimana kita lanjut dengan in, di sini menggunakan fast Ethernet 06, in FA 06. Oke. Lalu kita menggunakan switch mode TR. Oke, mode terang. Oke, langsung kita exitkan. Oke, sudah selesai pada switch akses pertama. Setelah itu pada switch akses kedua, ketiga, keempat sama dilakukan seperti switch akses pertama, yaitu kita langsung aja kita enter terlebih dahulu, kita enter conf t, lalu in FA02, lalu switch mode akses. Oke, lalu switch akses VLAN 10 supaya kelihatan VLAN 10, kita enter, langsung exit. Lalu masuk ke FA03, in FA03, lalu ke switch mode akses, lalu ke switch port akses VLAN 20, lalu exit. Setelah itu masuk ke in FA 0234 404. Oke, ke switch mode akses. Setelah itu ke switch akses VLAN, tadi VLAN 20, 10, 20, 30. Oke, lalu exit. Lalu ke in FA05, lalu ke switch mode akses, lalu ke switch akses VLAN 3040. Oke, setelah itu kita exit. Nah, setelah ini kita masuk ke switch akses kedua dan PT switch, dimana switch akses kedua ke PT switch juga melakukan mode terang, dimana kita buat in FA06. Oke, setelah itu switch mode terang sudah, kita exitkan. Oke, lalu kita gunakan perintah tersebut ke switch akses ketiga. Langsung aja kita enter ke ENA, masuk ke conf t, lalu ke in FA02 switch port mode akses, lalu switch akses VLAN, masuk ke VLAN 10. Oke, lalu exit, lalu in FA03, lalu ke switch mode akses, lalu ke switch akses VLAN 20. Oke, lalu exit, lalu masuk ke in FA03 sudah, 04 switch port mode akses
lalu switch port access VLAN 30. Oke, lalu exit. Setelah itu kita masuk lagi ke FA04 in FA0505 ke switch mode access, lalu ke switch access VLAN 40. Oke, setelah itu kita exit export. Oke, setelah itu pada switch access ketiga ke PT switch itu menggunakan mode terang, yaitu dengan perintah in FA06 karena menggunakan FA06, lalu switch mode TR. Oke, langsung exit. Selanjutnya yaitu ke switch access 4, yaitu langsung aja enter ena conft in FA02 switch mode access. Oke, switch access VLAN 10. Oke, setelah itu exit kan switch maaf in FA03 switch mode access VLAN 20. Oke, lalu exit kan, lalu in FA04. Oke, masuk ke switch port mode access switch port access VLAN 30. Oke, lalu exit. Setelah itu masuk ke FA05 in FA05. Oke, switch access mode access, maaf, lalu ke switch access VLAN 40. Oke, VLAN 40, lalu exit kan, sudah. Selanjutnya kita masuk ke switch access 4 ke PT switch 4, yaitu menggunakan mode terang, yaitu dengan in FA06 masuk switch mode terang. Oke, exit kan. Oke, setelah saya lakukan konfigurasi jalur pada switch akses 1, switch akses 2, switch akses 3, switch akses 4, lalu selanjutnya saya akan konfigurasi jalur pada distribution switch akses distribution 1 dan 2, di mana switch distribution 1 ke switch akses 1 dan switch akses 2 itu dari switch distribution 1. Selanjutnya yaitu dari distribution 2 ke switch akses 3 dan switch akses 4. Oke, setelah itu
dari distribution 1 dan distribution 2 konfigurasi ke core switch. Begitu juga dengan core switch akan konfigurasi ke distribution 1 dan distribution 2. Selanjutnya akan kita gunakan dengan mode terang. Dan dari sini perlu kita ketahui di mana yang telah kita gunakan pada PC yaitu mode akses, di mana mode akses merupakan medan lalu lintas data yang tidak memiliki tag karena hanya mengirimkan data VLAN tertentu saja. Setelah itu mode terang, di mana mode terang merupakan medan lalu lintas data yang menggunakan tag kemudian dikirim ke semua VLAN atau salah satu VLAN melalui analisa lalu lintas data yang terarah yang dilakukan oleh switch. Langsung aja kita akan konfigurasi dari switch akses 1 conf t, lalu setelah itu kita in fa. Di situ menggunakan passeter 01 langsung aja switch mode terang. Oke, langsung exit kan, sudah. Lalu masuk ke switch akses 2 conf t, lalu in fa 01 switch mode tr. Oke, exit. Oke, selanjutnya kita masuk ke switch akses 3. Conf t in fa 01 switch mode tr, lalu exit. Lalu ke switch akses 4 conf t in fa 01 switch mode terang, langsung exit kan. Oke, setelah itu setelah dari switch akses dari keempat-empatnya langsung ke switch distribution, konfigurasi dari switch distribution. Oke, exit dulu, exit. Oke, enam conf t, lalu masuk ke fa01 in fa01 switch mode terang. Oke, lalu exit. Lalu kita ke sini fa03 in fa03 switch mode tr. Oke, exit. Setelah itu ke core switch in fa02 switch mode. Oke, exit. Sudah selesai dari switch distribution pertama, sudah selesai. Setelah itu masuk ke switch distribution kedua.
yang pertama itu ke FA 02 ya, FA 02. In FA 02 switch mode terang, oke, exit. Lalu FA 03 FA 03 in FA 03 switch mode TR, oke, exit. Oke, setelah itu masuk ke FA 01. Di sini dapat kita lihat FA 01 ke core switch. Oke, in FA 01 switch mode terang, oke, exit kan. Oke, setelah dari distribution 1 dan 2, kita langsung ke core switch. Dari core switch in, kita lihat ini FA 01 bentar, lalu switch mode TR, oke, exit. Lalu ke FA 02 lalu switch mode TR, exit. Oke. Di konfigurasi jalur menggunakan mode akses dan mode terang sudah selesai. Oke, setelah membuat topologi di bawah dan konfigurasi pada topologi tersebut, saya melanjutkan ke DHCP server, core router, dan DNS server. Maka pertama saya akan mengambil core router, di mana core routernya 2911 seperti ini. Setelah itu saya membuat server sini, lalu server dan switchnya saya ambil 2960, lalu masuk ke server lagi. Oke. Lalu setelah ini saya membuat deskripsi pada topologi tersebut, mana di sini merupakan DHCP server, lalu ini core router, lalu ini switch, tab switch, lalu ke Polinela. Di sini karena penugasan tadi ada Polinela, boleh kita lihat di sini pada DHCP server, core router, dan polinela.ac.id dan DNS server. Langsung aja kita masuk ke penugasannya. Di sini polinela.ac.id. Setelah itu di sini masuk ke DNS server. Oke, saya akan melanjutkan penyambungan kabelnya, yaitu menggunakan kabel strike dari core router menggunakan gigabit 00 dan ke core switch itu pas Ethernet 03
Lalu masih menggunakan strike dari router Gigabyte 01 ke DHCP server, lalu dari router ke switch, lalu dari switch ke menggunakan fast ethernet 02 ke Polinela. Setelah itu dari switch ke DNS. Oke, setelah berikut selanjutnya yaitu mendaftarkan VLAN pada router, di mana router dibuka terlebih dahulu, lalu dimasuk dengan ENA conft, lalu di sini kita masukkan dengan gig 0, tulis 0 in gig 0/0, lalu enter no SA. Setelah itu ke X, lalu setelah itu ke in gig 0/0 titik 10 karena kita terlebih dahulu melakukan VLAN 10, lalu ke encapsulation dot 1Q10. Oke, setelah itu IP address 172.16.01 dengan subnet mask 255.255.254.0. Oke, lalu exit. Setelah itu lanjut lagi dengan VLAN 20 dengan cara yang sama, gig 0.20. Oke, ada salahin, gig 0.20. Oke, setelah itu encapsulation 20, lalu masukkan IP-nya, IP address. Di sini kita masuk ke IP address 20. IP address-nya 172.16.21 dengan subnet mask 255.255.254.0. Oke, selanjutnya masuk ke X, lalu ke VLAN 30 gig 0/0.30.30. Oke, lalu encapsulation 30. Oke, lalu ke IP address VLAN 30 sebagai tamu itu sebagai berikut: 172.16.41 dengan subnet mask 255.255.128. Oke, X. Selanjutnya yaitu in gig 40, gig 0/0.40. Oke, encapsulation 40 dengan IP address 40, yaitu sebagai manajemen. IP address-nya 172.16.4.225.
dan subnet masknya 255 255 255 224. Oke, lalu X. Lalu berikutnya masuk ke in gig 0/0 0/0 the 1 yaitu sebagai natif. Lalu encapsulation 1, lalu masuk ke IP address native sebagai berikut. 172.168.16.4.129 dan subnet maxnya 255 255 255 192. Oke, 255 26. Kita lihat 172 16 4 129. Di sini 129 di 9. Oke, langsung H. Oke, Selanjutnya yaitu konfigurasi router dengan baiklah selanjutnya yaitu konfigurasi router dengan DHCP pool, yaitu kita harus masuk terlebih dahulu ke router. Oke, kita exit dulu. Conft oke, lalu perintahnya diketik dengan DHCP full. Lalu masukkan VLAN, yaitu VLAN 10 terlebih dahulu. Lalu oke. Setelah itu network 172.16.00, lalu dengan subnet max 255 255 255 254 0. Kita lihat dari VLAN 10 udah sesuai. Oke. Lalu perintah berikutnya yaitu default slice router 172 16.1. Oke, default maaf 172.216.01. Oke, lalu kita masukkan DNS server yaitu 888. Oke. Lalu perintah berikut dilanjutkan lagi untuk VLAN 20, 30, lalu 40 dan satu natif. Lalu exit dulu. Lalu dilanjut ke VLAN 20. Kita masuk dengan IP DHCP full VLAN 20 tidak pakai spasi. Oke. Lalu network dari VLAN 10 yaitu 172.16.20.
spasi, masukkan subnet max-nya 255 dan kita lihat dua lima lima 2540. Oke. Selanjutnya masuk ke default router. Router yaitu 172.16.21. Selanjutnya kita enter, lalu masuk ke DNS server yaitu 8888. Lalu di exit. Selanjutnya masuk ke VLAN 30 yaitu IP DHCP full yaitu VLAN 30. Berikutnya yaitu masuk ke bagian network yaitu 172.16.4.0, lalu subnet max 255.128. Enter. Lalu kita masukkan default router yaitu 172.16.41. Lalu kita masuk ke DNS server yaitu 8888. Setelah ini kita exit. Lalu berikutnya yaitu masuk ke VLAN 40 IP DHCP full VLAN 40. VLAN 40 nih, VLAN 40. Masuk ke VLAN 40. Lalu network 172.16.4.224. Lalu subnet max-nya 255.255.224. Selanjutnya masuk ke default router yaitu 172.16.4.225. Setelah itu masuk ke DNS server 8888. Lalu GX. Lanjut lagi dengan native atau VLAN 1 native. Lalu IP DHCP full VLAN 1. Sudah sesuai. Lalu network 172.16.4.128.
lalu ke masukkan subnet box-nya yaitu 255 255 255 192. Oke. Setelah itu ke default router router yaitu 172.16.4.128 172.16.4.128 2129. Oke. Selanjutnya ke DNS server yaitu 888. Oke. Lalu di exit. Oke, setelah berikut selanjutnya saya akan konfigurasi ke router ke DHCP server. Pertama itu masuk ke router terlebih dahulu, lalu conf d, lalu ke ingig 01 IP address 172.16.4.192 subnet max 255.255.255.224. Oke. Lalu di exit. Berikut kita lihat hasilnya masih merah. Kita masuk ke router. Setelah itu kita lihat ke Gigabit Ethernet 01. Di sini pada port statusnya belum kita on kan, kita on kan terlebih dahulu. Oke. Maka kabel dari router ke DHCP server sudah jalan. Setelah itu saya masuk ke polynomial.dasa.id. Di sini saya langsung ke HTTP, lalu index. Di index itu saya masuk terlebih dahulu H1. Setelah itu welcome Politeknik Negeri Lampung. Politeknik Negeri Lampung. Lalu slice H1. Oke. Di bagian service saya buat welcome Politeknik Negeri Lampung. Setelah itu save. Oke. Lalu di bagian DNS server langsung ke service. Di bagian service saya masuk DNS. Di bagian DNS ini saya masukkan Polinela di polinela.c.id. Lalu bagian addressnya yaitu 10.10.10.2. Save. Ini on dan service-nya on terlebih dahulu. Save. Lah, kok nggak bisa ya? Oh, di add remove.
Lalu di bagian DNS saya mengisi di sini polinela.ac.id. Setelah itu di bagian address masukkan address DNS servernya 2, lalu di on kan. Setelah itu di add. Nah, di sini akan tampil polinela.ac.id. Lalu baiklah, setelah saya melakukan proses configuration pada project tersebut, di sini saya akan testing hasil dari kerja project tersebut, yaitu saya memulai dari VLAN 30. Dari VLAN 30 saya melihat terlebih dahulu IP address yang dimiliki oleh VLAN 30, yaitu 172.16.42. Lalu langsung ngeping ke command prompt, ping 172.16.16.42. Oke, di sini sudah berjalan. Lalu ke native 3, native 1 di bagian ketiga. Nah, di sini dia mempunyai IP address yaitu 172.16.4.131. Nah, langsung aja ke command prompt ping 172.16.4.131. Oke, di sini juga sudah berjalan. Selanjutnya saya akan mengirim paket dari VLAN 10 ke VLAN 10 dari switch akses 1 ke VLAN 10 switch akses keempat. Oke. Ke 10.4. Oke, di sini sudah sukses. Setelah itu dari VLAN 20 ke VLAN 20 bagian pertama ke VLAN 20 yang ketiga. 20 ke 3. Oke, di sini juga sudah sukses. Setelah itu dari VLAN 10 switch akses 2 ke core router. Kita tes. Sudah sukses juga. Setelah itu kita men-testing dari VLAN ke DHCP server. Kita ambil VLAN 30 akses switch akses 3 ke DHCP. Kita ulangi lagi. Sukses. Setelah hasil testing dari VLAN core router dan DHCP server, selanjutnya saya akan testing dari hasil DNS server, di mana DNS server memiliki IP 10.10.10.2. Di sini saya testing dari salah satu PC, yaitu saya ambil PC 10 dari switch akses 3. Setelah itu masuk ke web browser. Tunggu sebentar. Di web browser saya akan ketik IP dari DNS server 10.10.10.2. Go. Oke, di sini sudah tampil ya. Welcome Politeknik Negeri Lampung. Soalnya dari server PT polinela.ac.id sudah diatur di bagian HTTP. Oke, setelah itu saya akan mendesain project tersebut supaya lebih menarik dan membuat deskripsi pada topologi yang belum memiliki deskripsi.
Baiklah, untuk praktikum hari ini mengenai project 1 telah selesai, dan jika ada kesalahan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.